Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Oke. Yang tidak hadir siapa-siapa saja? Ada Man. Ada Man. Itu saja, Pak. Itu saja. Tidak tahu Man itu kenapa dia tidak hadir? Sakit, Pak. Ternyata. Mana kelas 6 ini sakit terus ya? Cuaca, Pak. Cuaca ya? Oke. Sebelum mulai pembelajaran seperti biasa, kita mungkin pertama berdoa, kemudian mengecek kembali mata pelajaran apa minggu lalu yang Pak kasih. Lalu setelah itu nanti sebentar kita lanjutkan dengan pelajaran hari ini. Sebelumnya mungkin kita berdoa. Aku sudah berdoa teman-teman tadi karena Pak cukup terlambat. Sudah ya? Sudah. Nanti setelah itu kita baru setelah berdoa kita Pak dulu menanyakan kira-kira materi pelajaran apa, pelajaran apa dan apa isi materinya minggu lalu. Saya akan jelaskan. Belajar dari Diceritakan kembali isi dongeng, Pak. dari kembali isi dongeng. Kalau dari kita Sama. pelajaran materi yang ya seterusnya mulai Teks eksplanasi. struktur teks eksplanasi, lalu teks narasi. Oke. Ternyata kalian masih ingat dan memang penting untuk ini supaya bisa menjawab tugas atau soal-soal yang diberikan nanti saat ujian akhir semester. Bisa? Iya, Pak. Oke. Nah, hari ini Pak menjelaskan materi baru yaitu tentang judul materinya itu adalah teks eksplanasi. Sama-sama, teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi yang kita jelaskan hari ini adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa, peristiwa atau kejadian dalam secara ilmiah dan logis. Ilmiah ini dan logis itu sama maksudnya. Misalkan secara terjadinya seperti apa dari awal sampai terakhir, adik-adik harus tahu. Siswa kelas 6 harus tahu apa penyebab terjadinya, misalkan hujan itu harus tahu. Kemudian apa penyebab terjadinya musim kemarau, musim dingin. Nah, itu seperti itu contoh atau maksud dari teks apa tadi? Eksplanasi. Nah, teks eksplanasi. Lalu adik-adik sekalian, dalam teks eksplanasi itu memiliki struktur juga. Ya, memiliki apa? Struktur. Memiliki struktur teks. Teks eksplanasi ini juga punya struktur. Yang pertama itu ada bagian dari struktur itu, kemudian dari bagian yang pertama juga ada maksud dan tujuannya, ada istilahnya penjelasan seperti apa, juga ada contohnya, supaya adik-adik nanti tidak bingung dalam memahami proses terjadinya suatu kejadian yang dimaksud dari teks eksplanasi ini. Yang pertama, bagian pertama itu dalam teks eksplanasi ini ada apa? Coba sama-sama baca. Pernyataan umum. Pernyataan umum. Maksud dari pernyataan umum ini adik-adik adalah dalam paragraf pembuka yaitu yang memperkenalkan, misalnya kejadian apa yang adik Ferry ceritakan atau Hilda dan juga Prilly, yang memperkenalkan topiknya apa, fenomenanya itu seperti apa yang akan dijelaskan. Nah, contohnya kalau misalkan kalian bingung, Pak, bagaimana itu maksudnya? Pernyataan umum itu seperti apa? Nah, contohnya itu adalah di kalimat pembuka. Contoh di kalimat pembuka itu adalah kalimatnya seperti ini bunyinya. Hujan adalah peristiwa jatuhnya air dari awan ke permukaan bumi. Misalnya di pernyataan umum itu seperti itu, menjelaskan suatu kejadian, misalkan proses terjadinya hujan yang jatuh dari awan ke bumi. Seperti itu pernyataan umum. Lalu bagian yang kedua dari struktur itu adik-adik adalah ada deretan sebab akibatnya. Begitu. Seperti apa penyebab dan akibatnya ketika hujan turun dari langit itu jatuh ke bumi. Nah, maksudnya itu adalah menjelaskan proses ya, urutan itu kejadian dan hubungan sebab akibat kejadian itu terjadi. Misalnya proses ini terjadi karena akibatnya proses
ini kan terjadi hujan dan selanjutnya. Adik-adik bisa narasikan. Lalu yang ketiga ada struktur yang namanya interpretasi. Sama-sama. Interpretasi. Interpretasi. Maksudnya itu adalah paragraf penutup berisi kesimpulan atau pendapat penulis tentang fenomena yang dijelaskan. Lalu dari situ kita bisa melihat, misalnya di pernyataan umum tadi itu, bagaimana untuk menutupi itu semua di interpretasinya kita bisa jelaskan. Misalnya, Pak, dari kejadian ini, misalkan penyebab terjadinya hujan awalnya seperti ini dan terakhir itu hujan itu misalkan jatuh ke bumi kalau terlalu kebanyakan misalnya terjadinya banjir. Tetapi ada juga Pak keuntungannya bagi manusia atau makhluk hidup lainnya. Misalkan untuk tanaman itu bisa menghidupi tanaman, bisa menghidupi hewan untuk mereka minum dan juga manusia seperti itu. Lalu supaya adik-adik tidak bingung dan juga Pak seperti apa contoh teks misalnya teks eksplanasi itu. Contoh yang ada yang Pak jelaskan di sini adalah ada contoh pelangi. Bagaimana pelangi terbentuk? Nah, itu contoh dari semua teks tadi. Contoh satu teksnya. Lalu bagaimana untuk istilahnya menjelaskan itu terhadap teman, kepada guru dan sebagainya. Adik-adik bisa melihat. Yang pertama dari itu kita bisa gunakan itu apa tadi? Struktur. Ya. Di dalam struktur itu ada pernyataan umum, ada sebab dan akibat, dan juga ada interpretasinya dari struktur teks untuk menulis teks eksplanasi ini. Lalu kita bisa tahu penyebab pelangi itu seperti apa, secara umumnya pernyataan umumnya, sebab terjadinya pelangi itu karena apa, dan juga bagaimana untuk menyimpulkan. Pelangi adalah fenomena optis yang tampak di langit berupa unsur warna-warni setelah hujan. Pelangi sering muncul saat matahari bersinar bersamaan dengan butiran air hujan yang masih ada di udara seperti itu. Sehingga pernyataan umumnya seperti itu adik-adik sekalian. Lalu ada penyebabnya daripada itu. Kenapa hujan pelangi itu ada dan juga ada interpretasi dan sebagainya. Nah, seperti itu konteks penjelasan yang diberikan oleh Pak terhadap kalian tentang apa tadi? Tentang pelangi. Contohnya teksnya itu pelangi, tetapi secara umumnya itu teks eksplanasi. Ada berapa struktur adik-adik? Ada 4. Dari kita. Dari adik-adik ada berapa? Ada 3. Dari Beri ada 3. Apa saja? Yang pertama, akhirnya yang kedua, sebab dan akibat, interpretasi. Nah, supaya lebih memperdalam pemahaman itu dari anak-anak kelas 6, Pak ada lembar soal untuk dijadikan sebagai pekerjaan rumah sebentar. Pak akan kalian kan sudah menulis itu. Nah, nanti lihat di catatan seperti apa pernyataan umum itu untuk kalian jelaskan sesuai dengan cerita yang ada tentang apa tadi? Pelangi untuk dikerjakan. Kemudian akan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan ya. Pak akan bagikan ini nanti akan dikerjakan di rumah. Kalau bisa setelah ini juga kalian bisa mengerjakan tugas ini secara berkelompok, cari teman-teman kalian untuk bisa menjelaskan ini. Bisa? Iya, Pak. Oke. Ternyata kalian bisa memahami ini dengan baik. Nah, yang terakhir, setelah kita tahu teks eksplanasi itu ada berapa struktur, kemudian contohnya tadi itu ada contoh pelangi, teksnya tentang pelangi, dan mungkin kalian juga bisa nanti akan carikan contoh nama teks eksplanasi yang bisa kalian ceritakan selain dari pelangi. Kalau dari Pridi, kira-kira apa contoh teks nanti yang kau bisa jelaskan untuk minggu depan ke teman-teman? Tumbuhan apa salah satunya contohnya? Tumbuhan melati. Dari Kak Hilda? Fotosintesis. Dari Adik Ferry? Proses terjadinya hujan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk anak-anak kelas 6 karena sebentar lagi kalian akan mau melanjutkan ke sekolah menengah pertama, ya. Setelah itu nanti kalian bisa pelajari betul karena materi ini nanti akan
berlanjut sampai dengan SMP dan bahkan ada di SMA nanti. Bisa ya? Biasa. Oke. Sekalian sampai bertemu di minggu depan. Selamat mengerjakan tugasnya dan juga hati-hati saat pulang sebentar ya. Oke, Ya, terima Pak. kasih. Selamat siang. Siap.